kamu udah di Thailand. Kenapa? Ruben kan nggak tahu bahwa ternyata si S udah di Thailand. Iya, jadi pertanyaannya aku tiap pergi harus kasih tahu kamu. Kalau kamu ke Thailand, anak-anak kan bisa sama aku. Iya, Kan iya. begitu. Iya bener lah. Tapi si S nangkapnya Beda. aku harus lapor. Sentralnya tetap ada di dia. Ini ngomongan hanya nyambung menurut Ruben kalau misalnya itu bicara tentang uang. Gitu. Gini loh Wen tuh. Yo, kena sentil lagi. Mantap, Mbak Natali. Gini loh, Wen. Selamat datang di masa perkenalan pasien baru Rumah Sakit Kejiwaan Dr. Suratemi. Silahkan pasien pertama. kena semua nih. namanya? Saya juga bingung. Tak kuaplok kan depan masuk jenengmu dhewe bingung. Pukul sekali. Lah aku lo gurung moro tangan wis merasa terpukul. Kegiatanmu bedinane apa Tantrum. Kok ndak kesurupan terakhir awak menang dia? Apa? Lunakain gitulah, tetap Siapa? Sarwenda. Nah, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Surapento, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video viral, gosip hangat, serta perbincangan yang sedang ramai di media sosial. Pada video kali ini kita akan kembali membahas Ruben Onsu, Sarwenda, dan pengacara Minola Sebayang yang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini pembahasannya semakin memanas karena menyangkut komunikasi soal anak, nafkah hingga berbagai pernyataan yang memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Bahkan ada beberapa penjelasan terbaru yang membuat banyak orang kembali mempertanyakan duduk perkara sebenarnya. Apakah penjelasan yang disampaikan kali ini berhasil menjawab semua pertanyaan publik? Atau justru semakin membuka perdebatan baru yang lebih panas lagi? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ya harus dapat uang tuh emang haknya juga lah. ya enggak lah kalau orang sudah cerai, goblok kamu. Kan benar. Kalau kamu enggak malu, anakmu nanti yang malu. Goblok kok, amit-amit sampai jauh. Ngomong kok enggak pakai pikiran, ngomong pakai hawa nafsu. Nggak, tapi kasihan Sarwenda mah. Satu komen aja, satu hate speech kalau memang misalnya dari point of view dari orang media sosialnya sekolah itu yang mengelontarkan hinaan, kasih buktinya aja, ada nggak? Pidanakan saja si SW lah, penjarakan karena banyak fitnah. Ingat bahwa mereka sudah pisah, jadi apapun pengeluaran dia bukan tanggung jawab Ruben Onsu. Kesepakatan 75 juta per bulan ditanggung pihak pertama, namun pihak kedua wajib menyampaikan dan mendiskusikan, tapi nyatanya langsung perinciannya 260 juta sekian. 200 juta itu memang tanggung jawab Ruben atau memang itu permintaan Sarwenda? Permintaan Sarwenda. Permintaan Sarwenda. Dasarnya ada, ya. Jadi saya nggak mau kita debat kusir tanpa alasan. Iya. Jadi setelah gugatan itu dilayangkan, kan gugatan itu kan tidak mencantumkan tentang nafkah anak. Memang hanya khusus tentang perceraian. Oke. Hal-hal yang menjadi konsekuensi perceraian termasuk tentang hak asuh anak, nafkah anak, bunuh diri memang tidak dimasukkan dalam materi gugatan kami. Yang gugatan Ruben yang gugatan. Oke. Diaturnya dalam akta notaris nomor 39 tahun 2024. Notarisnya yang pilih S. Apa saja yang tercantum dalam akta itu yang buat adalah akta notarisnya S yang tentu sudah pasti dari masukannya S dan timnya. Itulah dikirimkan ke Ruben. Ruben kirimkan ke saya. Saya melihat, loh ini ada beberapa hal ini yang nggak jelas Ben, kan begitu. Termasuk mengenai masalah uang nafkah anak dan yang lain-lainnya. Nah di situ awalnya yang dimasukkan cuma 2 anak. Ruben hanya minta tambah dong jadi 3 anak, ada veteran. Yang lainnya seperti apa Ben? Karena ini menurut saya tidak fair, kan begitu artinya. Ruben bilang udahlah bang, nggak apa-apa, biar cepet. Ya. Jadi saya tidak merubah banyak dari redaksi dalam perjanji dalam akta notaris itu, termasuk di situ dikatakan bahwa kalau angka pasal 1 ayat 4-nya dia dikatakan seperti ini, ya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu ditanggung pihak pertama, berarti Ruben Onsu, hingga anak-anak di perguruan tinggi. Ya. Koma, ya. Namun pihak kedua berarti S. Wajib. Jadi bukan dapat. Ya, wajib terkait dengan masalah biaya pemeliharaan dan nafkah anak itu menyampaikan terlebih dahulu, dan mendiskusikannya dengan pihak pertama untuk mengetahui biaya-biaya tersebut. Itulah kira-kira bahasanya. Iya, udah benar tuh. Udah benar. Tapi kan yang nyatanya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam arti kata misalnya bulan ini ditulislah misalnya pokok anak 75 juta. Uang ini, uang itu, uang dogi, uang sarang burung.
uang. Iya, aku lihat. Nah, Tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi. Iya. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan Iya. keluarganya. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi sama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi sama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka bercerai. Lalu buat apa angka 39? Lalu buat apa? Nih. Kata misalnya bulan ini ditulislah misalnya pokok anak 75 juta. Ya. Uang ini, uang itu, uang dogi, uang sarang burung, uang. Iya, aku lihat. Nah, Tapi kata Sarwenda itu sudah Nih. ada dari pas pernikahan. tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, Den. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarganya dia. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi sama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi sama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka Ya, bercerai. nggak bisa. Lalu buat apa angka 39? Lalu buat apa bercerai? Ah. Nah, jadi ketika bercerai, maka apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Ya tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Ini gugur dulu dong. Lalu apa yang akan Ya, terjadi nggak bisa setelah lah, pernikahan Bang. untuk pengaturan semuanya Iya, itu? deal-dealannya. Deal-dealannya kan di angka 39. Kan sudah jelas menyampaikan dan mendiskusikan. Tapi kan ini tidak. Kamu belum bayar bulan ini misalnya. November, list, tiba-tiba muncul 200 Ya, sekian. 3 juta. Kan begitu. Anak pokok sekian, dogi sekian. Ruben bertanya, pokok anak ini apa saja? Nggak mau dikasih tahu. Kan biasanya begitu. Kan begitu artinya kan nggak pernah nyambung komunikasi mereka ini. Sama Gio karena masih baru aja kali ya. Ntar lama-lama juga rungkat kalau kayak gini ceritanya. Astaga. Untungnya pengacara Ruben pinter. Iya. Mak Nyus deh kalau jawab tuh pinter banget. Dari awal SW tuh mau singkirin Onyo. Hah? Tapi kan memang udah nggak mau tinggal di situ kan. Benar giliran uang cepet, giliran nanya anak-anak cuek. Udah nonton juga di YouTube Wenda minta nafkah kayak masih jadi istri. Semua ditanggung Ruben loh. Parah banget tau. Sarwenda, dia ini paham gak sih kalau udah mantan? Jangan-jangan guys. Jangan-jangan dia ini lupa bahwa posisinya sekarang ini udahan. Mau cerai sama orangnya tapi nggak mau cerai sama duitnya. Bener kata netizen fix. Iye, netizen suka ngomong kayak gitu. Begini kan, malam ini kan Ruben. Malam. Ya. Kamu udah di Thailand. Kenapa? Nah, Ruben kan ini nih nggak yang tahu. di Thailand nih seru nih. Begini kan, malam ini kan Ruben. Malam. Ya. Kamu udah di Thailand. Kenapa? Ruben kan nggak tahu bahwa ternyata si S udah di Thailand. Ya. Soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal. Dia memang bilang, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand, ya, dan udah juga ada Nene dan Yeye. Dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga, gitu. Jadi Ruben tanya, kamu udah di Thailand nih, kan gitu. Dia bilang, iya ya, ada Nene, Yeye di rumah. Kan kamu udah bilang, kan udah bilang. Kemarin. Nah, kan kamu udah bilang. Iya, tapi tanggalnya kan enggak. Nah, terus dia bilang, iya, jadi pertanyaannya aku tiap pergi harus kasih tahu kamu. Nah, kan kalau kamu pergi pun aku kan nggak tanya dan nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, dia bilang. Lebih info kan karena anak-anak ada di kamu. Yang aku tangkap berarti kan si Sarwenda ke Thailand, anak-anak ada di rumah. Kalau mau main sama anak-anak atau mau ketemu anak-anak, Ruben kan punya kayak begitu. Iya. Nah, artinya kan kamu bisa bilang kalau kamu ke Thailand, anak-anak kan bisa sama aku. Iya, Kan iya. begitu. Iya bener lah. Tapi si S nangkapnya Beda. "Apa aku harus lapor?" Sentralnya tetap ada di dia. Dia berpikir seperti itu. Nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, dia bilang. Lebih info kan karena anak-anak ada di kamu. yang aku tangkap berarti kan si Sarwenda ke Thailand, anak-anak ada di rumah. Kalau mau main sama anak-anak atau mau ketemu anak-anak, Ruben kan punya kayak begitu. Nah, artinya kan kamu bisa bilang kalau kamu ke Thailand, anak-anak kan bisa sama aku. Iya, Kan iya. begitu. Tapi si S nangkapnya Beda. "Apa aku harus lapor?" Sentralnya tetap ada di dia. Dia berpikir seperti itu. Masa aku harus lapor kalau kamu kalau aku pergi? iya kalau itu aku nangkep. Ruben bilang, kan lebih info kan ke aku karena ada anak-anak, bukan tentang kamu Oke. mau kemana, kan Oke. begitu. Ya, kita lanjut misalnya. Ya. Nggak ada yang bingung kok katanya. Karena orang tuanya cuman kita. Oke. Iya. Dia bilang, emang nggak ada yang gimana. Tapi bingungnya kita udah pisah. Kenapa aku harus lapor ke kamu kalau aku pergi? Giliran begini aja inget pisah ya. Giliran duit kagak mau pisah ya. Aduh. Ampun ente ya. Loh, kamu pergi anak-anak kan harusnya kasih tahu dong, kan begitu artinya. Biar aku, orang tuanya kan kita, oke?
bukan masalah orang tua anak-anak. Iya. Nah, dia bilang, loh kan kamu ninggalin anak-anak, Iya. ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku ayahnya. Kalau bundanya nggak ada, Iya. kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatannya sih dengan tinggalnya bicara bukan laporan Iya. sih. Nah kan begitu. Kalau ini kan masalah si Wenda pergi, anak-anak sama siapa? Kalau Iya. menurut Wenda ada neneknya. Iya, tapi kan orang tuanya kan cuma kita. Lu harus Iya. ngomong dong. Iya, Kan aku dia bilang lagi. Kan udah bilang sama kayak biasa ada neneknya. Nah, Iya. dia mencoba menggiring ke situasi sebelum perceraian. Kan biasanya juga dulu kalau aku pergi ada neneknya. Kan masih satu rumah, Den. Oh. Kalau itu aku paham. Cuma Ini kan poin tidak bisa rumah. poin dilarang ketemu anaknya itu. Kita nggak pernah bilang dilarang. Oke. Kita hanya bilang mengatakan bahwa Ruben hingga saat ini sulit dan Sulit. nggak bisa bertemu dengan anaknya. Nah, itu yang- Tapi kan kemudian ini menjadi suatu pembicaraan yang kemudian berkembang. Jatuh-jatuhnya melarang. Oke. Ini anak-anak sekolah liburan. Oke. Dulu lagi Bahasan. pada waktu pernikahan. Sekarang kan sudah bercerai dan Ruben kan ingin tahu dong jadwal dia dengan anak-anak. Iya, Jawabannya begini terus, Ben. Nah, Kesel sama kesel nih ya. ya bukan, Ruben kan tanya anaknya. Kan begitu ya. Nah, terus juga termasuk liburan ini kan. Nah, Mas Iya, jadi poin daripada masalah Pertanyaan waktu buat anaknya ini di mana kan gitu. iya, kan Ruben tanya itu, tapi dia kan menjawabnya, kok lu nanya gue terus. Kan dari dulu juga seperti itu. Masalah komunikasi kita kenapa jadi pembahasan gitu? Iya, kan Oke. saya kan tanya masalah anak ini, kapan saya bisa liburan sama anak-anak. Iya. Nah, kan ini juga ada di sini dia. Ada pertanyaannya jawab tuh. nggak itu kapan bisa liburan sama Enggak, anak-anak? enggak. Nggak Dia dijawab? Ya nggak dijawab, anak sekolah. Saya juga kemarin kapan? Kalau misalnya di awal-awal perceraian mungkin. Kan kita kan Timeline-nya ya? Iya, timeline-nya gitu loh. Ini kan begitu. Ruben mau minta makan malam di tanggal 23 aja. Nah, dia tanya, jadi selain tanggal 23, kapan lagi jalan sama anak-anak, Bun? Dia tanya loh. Oke, dijawab nggak tuh? Ayah tanggal 23, anak katanya jalan sama ayah bunda juga gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi Oh itu nyambung tuh. iya, tapi terus di sini kalau kita nengok nanti satu lama nih kan, karena tebal. Jadi di sini akhirnya tidak terjawab. Nah, dia bilang saya bukan mau melarang, tapi anak-anak kan juga punya kegiatan, les, sekolah dan lain-lain, kan begitu. Kita bilang, emang nggak bisa anaknya lesnya dari rumah Ruben? Emang nggak bisa anaknya sekolah dari rumah Ruben? Apakah kalau misalnya Ruben, kalau anak-anak tinggal di rumah Ruben 3 hari sesuai dengan kesepakatan, terus dia nggak sekolah, harus libur? Enggak, dia bisa ke sekolah kok dari rumah Ruben. Atau dicocokin waktunya. Co-parentingnya Co-parenting kan seperti nggak itu. berjalan Nah dengan iya, baik. tapi kan orang-orang bilang, dia bilang, minta-mintanya anaknya sekolah kok masih diminta, suruh anaknya libur. Nggak nyambung. Karena kan misalnya di Senin, Selasa, Rabu, Minggu udah diantar malam misalnya, atau dijemput misalnya. Apa nggak bisa dari Senin dia ke sekolah dari rumah ayahnya? Bisa. Sebenarnya masalah ini nggak usah ke publik sih. Nggak usah ke publish. Iya. Artinya seperti yang saya katakan tadi itu, Ini masalah co-parenting aja cari. dia nggak perlu ngomong masalah debt collector, nggak perlu ngomong mengenai masalah tidak dinafkahi lagi ke publik. Tinggal dia berikan aja anak-anak itu 3 hari bersama dengan Ruben, dan kemudian dibikin note-nya, anak-anak les jam segini, jam segini. Selesai masalahnya itu. Berarti dari poin komunikasi yang tidak lancar ini masalah untuk waktu anak-anak bersama dengan salah satu pihak, itu membuat Ruben merasa apa, Bang? Rindulah sama anaknya. Dia kangen ceritanya. Dia rindu, dia kangen, dia juga butuh untuk tetap memiliki akses ke anak-anaknya, kan begitu. Ini ngomongan hanya nyambung menurut Ruben kalau misalnya itu bicara tentang uang, gitu, ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sule dan Natalie Holzer tetap kompak menjalani SEO parenting demi tumbuh kembang anak mereka. Azam Ardriansah Sutisna. Waduh, gini loh Wen, dikasih paham. Gini loh Wen tuh. Yo, kena sedih lagi. Mantap, Mbak Natalie. Gini lah. Halo. Gini loh Wen. Gini loh tuh. Kayak gini. Gini loh Wen. Jangan kesinggung ya, Wen itu when kapan? Bahasa Inggris. Gini loh Wen. Ingat nggak? Waktu itu kita pernah konten. Kamu bilang, ya Allah semoga anaknya nggak mirip sama aku.
Lihat gak? Itu rame lagi tuh. Oh iya. Itu yang lagi dikatain sama ayah rame tuh. Kamu lihat nggak? Nggak mau ya? Kamu lagi menyusu sama ayah. Udah tahu ya? Iya, yang asem itu kan. Yang asinnya kan? Nggak lupa. Iyalah masih bayi kamu juga. Ini yang Ompak. kurang jam. Kasih lihat Azam bisa main ular, jago banget. Mana coba lihat. Gimana Meme? Hah? Gimana coba aplikasinya? Aplikasi ular. Main dulu. Gini loh, Wen. Apa aja mas ini? Duduk sini adek. Kita ini ya, gaya-gaya orang tua ya. Coba lihat. Gini loh, Wen. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba. Ya, Azam. Apa kali maksudnya? Ya Allah. Gini loh, Wen. Selamat datang di masa perkenalan pasien baru Rumah Sakit Kejiwaan Dr. Suratemi. Silakan pasien pertama. kena siapa semua nih. namanya? Saya juga bingung. Tak kuaplok kan depan masuk jenengmu dhewe bingung. Pukul sekali. Lah aku lo gurung moro tangan wis merasa terpukul. Kegiatanmu bedinane apa Tantrum. Kok ndak kesurupan terakhir awakmu nang ndi? Pesugihan Gunung Kawi. Next ketempelan sementara nang ruangan Ruya mlebu spesialis gendeng kesirep next. Ya, ke bawah-bawah dia. Gak usah tek salam soal M. BTW kalian merasakan gejala awal kapan? 3 hari yang lalu. Oh isa diobati saya jenengmu sapa? DJ Zu. Zu sapa Zuzu ambek jeneng iku sing jelas kok. Saya. Rataku akeh kowe wis telu-telu ngene bilang spesialis perio singo edan tapi. Jangan buang-buang energi. Lah kok iki ket pendaftaran awal sampai saiki kok mulai lu terus tole jule. Nggak punya pekerjaan. Yo makane kerja ora tambah dadi wong gendeng. Ini juga termasuk nggak? Pakai BH, Cio. Ketika gadis desa pertama Ali merantau ke Jakarta dan malah menjadi wanita malam, beginilah jadinya. Hah? Loh, ini kan bukan si Endah. Ini siapa? Oh, Ya beda sih. Tadi kok cuma ngomong sendirian lu ngomong masih apa? Enggak lu, cuma goblok lu. Game. Cuma goblok lu. Game. sampai dinotis sama anaknya. Ampun ya. Lanjut Bang. Sebelum kita sedikit aja bicara tentang bulinya anak-anaknya SW, Tania dan Talia di medsos sekolahnya. Oke. Nonton dulu. Gue masih penasaran Bang masalah sekolah Bang. Yang Coba perhatikan siapa yang dipeluk Talia. Onyo. Padahal ada emaknya, lebih memilih Onyo. Parenting, oke. Kenapa aku munculin video itu? Ya karena untuk mencoba mengencounter apa yang dibilang yang menurut Dropchin itu komedi ya. Di podcast Densu, SW bilang ketika Onyo masuk ke rumah, anak-anak langsung dibawa ke psikiater. Hah? Oh iya, tadi dibahas juga sama Bang Wino. Kamu pikir emangnya Onyo dajal, dedemit, dia makhluk astral dari Gunung Kawi atau Kota Saranjana kayak CEO? Iya. Kocak banget kesannya, jadi kayak misalnya datang motor, wah, gitu kan? Nah itu video kayak tadi apa itu coba? No. Ya kan? Again nih ya, untuk para bala-balanya dari SW ya, yang buzzer pun sekalian ya, kalian encounter ke akunnya pada bilang, ya namanya sekolah kalau ada Indo segala macem, ada bule ya wajar lah kayak begitu ke segala macem, belum lagi ibu-ibunya tidak memandang sekolah. Dengar nggak? Yang apa SW bilang dibully di media sosialnya anak sekolah, media sosial dari media sosial sekolahnya anak-anak. Itu aja udah diomongin media sosial, berarti bukan secara langsung kan? Ya, udah gitu ambigu lagi, blunder. Media sosial yang mana? Sementara se-Indonesia itu ada beberapa media sosial yang resmi maupun di Igoy maupun di TokTok. Mulai dari akun rumah sakit, akun yayasan, akun sekolahnya, dan mungkin akun-akun yang lain apa. Terus yang mau dibilang itu dibully di media sosialnya itu apa? Orang yang datang ke sana, orang lain yang komen, atau teman-teman sekolahnya yang mengkomen di sosial media sekolahnya, atau tim sosial medianya dari sekolah itu yang mengkomen-komen mungkin di story atau gimana, aku nggak ngerti. Sementara jejak digitalnya nggak ada, mana bisa dipertanggungjawabin nggak sih? Nah itu, aku nggak mau juga fans-fans bala-bala ini pada cuci tangan ya, berasumsi bahwa itu terjadi secara real. Ini di media sosial, jadi aku ngasih kerjaan ke kalian ya bala-bala ya, kasih tahu buktinya yang mana, ada nggak komennya?
atau apa kek gitu. Malah sekarang gara-gara case ini kolom-kolom komen media sosialnya dari Seci Indonesia tuh banyak udah dibatesin. Kalau misalnya mau ngomong kena hinaan di medsos kena hinaan di dunia di sekolahnya, ya udah kan bisa cuci tangan aja, nggak tanpa ngasih jejak digitalnya atau buktinya. Nah sekarang dibilangnya di sosial media yang mana? Nggak ada. Bisa dikasih buktinya, bisa dibela nggak? Ayo siap. Itu aja deh. Oke, ikutin caranya mana coba? Satu komen aja. Satu hate speech kalau memang misalnya dari point of view dari orang media sosialnya sekolah itu yang mengelontarkan hinaan, kasih buktinya aja, ada nggak? Kalau memang kalian berasumsi di komennya diserang di sekolahnya, di media sosial sekolahnya diserang komen-komen, satu aja. Jangan bikin ingat kalau kalian komen itu ada tanggalnya di situ, jangan dibuat-buat gara-gara diangkat begini kalian maksain jadi komen ya. Nggak ada, yang udah lama. Percuma bang, walaupun dibuat juga ketahuan bang gitu ya. Coba di sini ada nggak nih? Pidanakan saja si SW lah, penjarakan karena banyak fitnah. Media sekolah tentu diawasi pihak sekolah, pasti pihak tahu, nggak mungkin bisa sembarangan bullying sesama murid. Makanya bang, aku heran kenapa semua disangkut pautin. Dari sekolah, anak, pinjol, kasur pun difitnah. Kalau ditanya nggak nyambung. Bahkan yang paling lucu itu tuh, gua aslian waktu liburan ke Thailand itu, tadi kita udah bahas di awal video. Langsung to the point, giliran urusan begitu aja ya. Ngomongnya udah cerai, tapi giliran ngomongin duit. Itu lucu banget nih di podcastnya Bang Densu bersama Bang Minola. Itu gue belum seberapa, sebelum masih panjang ya. Cuman takut kalian jenuh ya, karena baku semua ya. Pembahasannya tuh baku semua gitu. Dan sudah sering kita dengar juga sih gitu ya. Awalnya kan nggak mau ikut campur ya, itu bukan urusan gue ya. Cuman pas lihat podcast Densu yang mengomentari tentang kemesraan dengan si Gio itu di depan kamera di rumahnya waktu live, kan si Densu menghimbau supaya ya dikurangi. Kenapa jawabannya jadi ya awalnya kan gue pengen kerja cari duit tapi nggak mau jauh dari anak, makanya gue nge-live di rumah itu. Kan bukan itu yang diomong Pak Ijo. Yang diomong itu, lu baiknya mengurangi kemesraan dengan pacar lu itu di rumah, walaupun gak di depan anak, tapi kan bisa aja ada kemungkinan anak lewat atau teman-temannya anak lu kan nonton. Orang tua teman anak lu kan nonton. Itu tuh nggak mikir ke sana ya. Terus bilang katanya nggak nemuin si debt collect, tapi ada CCTV yang memperlihatkan dia nemuin. Ini yang tadinya mau woman support woman, mikir ya. jadi agak ragu. Berarti alasan kamu untuk pindah sekarang, kamu di rumah baru itu kamu beli atau kamu kontrak? Kontrak kok. Oh. Kontrak karena keadaannya sangat tiba-tiba. Malu ya itu pendukungnya ya yang bilang itu rumah dapat dibeliin sama CEO katanya. Ternyata kontrak anjir. Ya sebetulnya kalau kita mah nggak ada masalah gitu ya. Ngambil keputusan ini juga sangat berat buat aku gitu. Jadi ya yang pasti aku mencari. Cuman kita bergosip lagi. Ngomong-ngomong. Aku mau menanggapi. Ternyata si Endah ya, kasihan juga dia kan. Dia pindah rumah itu ngontrak. Tapi kata Eda-edanya tuh banyak uang. Si Papio tuh juga banyak uang. Habis buka cabang. Masa sih Ces, habis buka cabang keluar negeri. Gak bisa ngebeli rumah yang harga 3 M, 5 M, 6 M gitu. Kan banyak uang. Bayangkan kalau setengah jam 200 juta. 200 juta, bayangkan ya, kali sehari. Kali 24 jam non. Kemana uang itu? Eda, tolong bantu. Cepat beli semua tuh dagangannya itu. Iya kan, beli semua produk-produk yang masih dia jual itu dalam kegelapan. Ya kan? Eda. Katanya banyak uang, seharusnya Papio harus ada ini di saat seperti ini. Mana di saat ada jatuh seperti ini. Jangan biarkan my princess untuk ngontrak, turun grade itu. Diajak live di tempat kosan hybrid. Gue mau baca komentar aja, Ces. Kemarin pendukungnya gini, menyala Mamio langsung beli rumah. Iya, gue uset.
Pede banget anjir gitu kan. Lebih lucu lagi pas ditanya Bang Dens, debt collectornya berapa orang? Sar jawab, badannya yang gede-gede. Bang Densnya nanya ulang, debt collectornya berapa orang? Badannya gede-gede. Terus di rumah juga ada aku sama anak-anak kan takut ya. Plenger habis ya. 11 tahun anjir. 11 tahun Bang Ruben lebih pusing loh. Kita aja ngedenger satu video aja udah plenger banget lah, apalagi Bang Ruben 11 tahun. Katanya adanya punya banyak apartemen, kok malah dibiarin kakaknya ngontrak. Punya berapa apartemennya? Belasan katanya ya. Bacot ya. Lah serah dia, yang penting dia hidup tenang sama anak-anaknya, nggak banyak drama. Nah justru ini buat pendukungnya itu nggak mau nerima kenyataan. Kalau salah ya salah, kalau bener ya kita bilang bener. Kayak dia live, kita support. Live lagi lah, jualan lagi, support. Ini buat pendukungnya, tolong dong. Boleh ngebela, tapi kan harus nerima kenyataan kalau dia salah. Salah dalam artian apa? Dalam artian berucap. Ketika ditanya A, jawabnya kemana? Bukannya apa? Ketika dijawab dengan jejak digitalnya sendiri, lu mau bilang apa? Bahkan Sar Endanya pun sih nggak harusnya malu. Ya. Endanya pun juga harusnya malu ketika ngeliat hal itu. Tapi aneh, ini pendukung sama si Endanya sama-sama menurut gua nggak mau nerima kenyataan. Ditanya ini jawab begini, lah jejak digital. Kasur tuh, gara-gara yukata. Saro. Komentar sedikit lagi nih, gua gedek banget gua lama-lama. Kalau mau kelar masalah temuin, omongin baik-baik. Tapi kalau lu rajin ngomong kemana-mana, itu namanya lu cari pembenaran. Yes. Roh. Sekarang lagi heboh masalah pinjol. Ruben Onsu itu bukan orang yang gila ani-ani perek atau jablay. Kalaupun dia punya utang, ini gua ngomong pahitnya dulu nih ya. Kalaupun dia punya utang, misalkan pinjol atau bank atau manapun, ya itu demi anak sama istrinya. Lu lihat dah, kita semua pada lihat. Segitu heboh harta dia, segitu heboh perabotan dia. Sampai anjing aja diempanin kuat 9 juta. Makan apa nih tuh? Anjing, ha? Tulang dinosaurus. Plastik sampah sampai 5 juta lebih, bantar gebang lu bungkus. Buah sampai 7,8 juta buah. Kalau lu pakai beliin payak mencret lu. Buah segitu banyaknya sebulan. Coba, orang bagaimana dia ngempanin lu? Kalaupun dia banyak utang, semua karena apa? Karena anak sama istri. Gaya hidup hedon, ya kan? Artis enggak selamanya di atas, Roh. Pendapatan lagi banyak bagus. Kalau lagi nyusut sedikit, nyusut aja. Lagi muak banget ya. Udah. Segitu mah udah bagus banget jadi laki. Coba kalau gua, misalkan orang lain gitu ya, suruh penghasilan 1 miliar aja sebulan, apa misalkan berapa ratus juta, kita tahu penghasilan dia, tanggungan dia sampai ratusan juta begitu. Orang lain mau udah bunuh diri, ya, dia masih hidup aja udah bagus banget, udah alhamdulillah banget ngadepin lu. Kudunya lu bersyukur, bukannya berkoar-koar sono kemari. Ya, selesaikan masalah itu berdua, bukannya lu kesono kemari. Podcast. Cari pembenaran lu begitu adanya. Ini maaf banget tuh gua. Cuma saran aja, Roh, ya kagak ada habisnya, Roh. Kita netizen ngepuyeng, Roh, ngeliat lu bener dah. Bener gua mah. Saya tidak pernah ribet depan anak. Kita selalu cari ruangan yang berbeda dengan anak supaya anak tidak mendengar, supaya keluarga tidak mendengar. Muncul kan dari pihak sono, video lu ribut-ribut, dibuktikan kan, nggak sesuai sama kata-kata lu. Udah ngapa, Roh? Kagak capek apa lu? Ya Allah, Roh. Roh. Bagaimana gue bilangin lu, Roh? Pala lu sini gue tempel, lu banggle biar eling lu. Po, lu ngomongnya pedes banget sih, Po. Ampun gue mah. Udah gue dandan sampai kayak Cinta Penelope. Hai lele, menor banget tapi cakep tuh. Wah ini, coba terbengkalai begini janda diabaikan. Bang, ya kirim aja kasurnya, kirim. Iya kirim aja. Lah, nah kirim aja ya. Rumah ya Bang. Lu mau beli kasur? Namanya Yuka, kalau nggak Miyabi. Lah, kok kagak bilang sama gue lu mau beli kasur? Emang apa tuh beli kasur? Iya. Selingkuh kan lo? Selingkuh timbang beli korban Saro. Selingkuh. Deh, selingkuh ini mah pasti. Ngapa nggak beli tikar? Kenapa harus beli kasur coba? Orang kalau beli kasur bilang-bilang dulu dong, jangan main beli sendiri gitu aja. Pasti selingkuh nih. Sekarang lagi ngetren beli kasur laki pasti selingkuh udah. Udah kalau gitu caranya udah, Bang, kita putus aja dah. Apaan lo gue beli kasur gitu? Kalau tikar mah gue nggak marah dah, tikar pandan. Gue mah nggak marah kalau tikar pandan ya. Berarti beli kasur enggak dah, udah. Gue mah gak mau malu ah. Po, nama kasurnya Miyabi, Po.
kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi karena kan biar Emosi gimana itu emosi memang dia, kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia kurang bagus dilihat, itu sempat terpikirkan nggak? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau melihat tumbuh santainya tuh di sini. Yang ditanya tuh kemesraan. Kemesraan ini loh nih. Kemesraan ini live di Rehong nih. Tuh. Melet. Nah. No. Apa pendukungnya momen live romantis? Ampun. No. Yang ditanya ini jawabnya parah tau. Tuh, itu loh. Itu malah dijawab nggak jelas, dasar lo. Kemesraan Netizen. Oke. Dalam wawancaranya kemarin kan si Sarkawi bilang kalau si anaknya itu sedih melihat berita tentang orang tuanya yang tersebar melalui wawancara press conference-nya pengacaranya RO. Coba, kira-kira Thalia sedih nggak melihat ini? Gue juga gak butuh duit lu anjing. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau janda kaya ini. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Dia yang bikin keruh tuh ini nih. Orang tuh bingung ya. Pecah dah. Kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Kena kegedean loh. Iya. Oh abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Ya gue beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya diamond loh ini, harusnya buat aku bu. Nggak lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi. Kira-kira kalau dia lihat ini dari media sosial juga sedih nggak? Sedih nggak? BTW si Babu sama si Dugong ini di mana? Lagi meratapi nasib dia. Mana mereka itu ya? Beneran ngumpet kali ya di bawah meja ya? Dasar lu Babu. Cuy. Neti. Untuk bisa masuk lab aku bayar goceng aja sama CEO. Goceng masa nggak punya goceng sih? Aku jujur lah di podcast lah, malah dibilangnya nggak nyambung. Udahlah aku lapar mending cari makan ya. Aku nggak menuduh RO selingkuh guys. Aku tahu itu kan aku bilang cuma kirim kasur, ya. Terus soal pinjol, soal tagihan dan segala macam akhirnya sudah muak banget gue ngeliat dia. Yang salutnya tuh dia ngikutin banget gitu. Jadi kalau Enda dandan begini dia ngikut gitu ya. Bobby, ampun aing teh si Bobby. Lanjut. Dijelaskan oleh Bapak Pak Gendut ya. Pak Gendut udah dijelaskan, ya oke lah sekarang udah clear. Yang aku sesali adalah kenapa rekaman CCTV yang itu menjadi privasi kita berdua tersebar di sosial media guys ya. Aku cukup kecewa kali ini. Baik. Tapi kalau soal pinjol dan soal kasur ini udah clear ya. Itu kan dia di endorse kasur. Aku nggak bilang dia selingkuh. Aku cuma bilang ada kiriman kasur. Ya. Terus. Nah ini lagi rame lagi. Tapi Sarwenda ini memang harus bener dapat hak gitu lah mak. Apa? Nafkahin gitu lah. Tetap. Siapa? Sarwenda. Nafkahin siapa? Ya harus dapat uang tuh emang haknya juga lah. Ya enggak lah kalau orang sudah cerai, goblok kamu. Loh. Kan benar. Yang wajib dinakahin itu anaknya. Ini lihat di sana ada ditanya carian sama pesulap merah. Sama beritanya anjir. Ya Allah. Jadi ceritanya pura-pura bela Sarwenda ya. Reaksinya kayak gimana? Oke pura-pura. Tapi ini kasihan beneran mak Sarwenda nih. Itu Sarwenda di TV aja. Ini sama mama nonton di sini di TV aja ya Allah. Padahal dari tadi kampret. Sama. Kamu ngomong cong juga di depan umum. Habis Londa. Bagaimana gitu di depan anak-anak? Kalau anak mau melihat TikTok, YouTube, semua sekarang anak bisa lihat HP. Cong kok kamu kalau ngomong dulu gitu kok. Udah canggih mak ya. Ya jelas anakmu tahu, nanti anakmu sendiri yang malu. Kalau kamu nggak malu, anakmu nanti yang
yang malu. Goblok kok amit-amit sama Endang. Ngomong kok nggak pakai pikiran. Ngomong pakai Mau dipanggil goblok anjir. Enda. Dah. Dipanggil gob. Nih sama emak tuh. Ulangin dah kalau nggak percaya dengerin dah. Kamu nanti yang malu. Dengerin dah. Goblok kok amit-amit sama Endang. Ngomong kok nggak pakai pikiran. Ngomong pakai hawa nafsu. Nggak, tapi kasihan sama Wenda mak. Kata gobloknya tuh tajam blok gitu. Malu, goblok kok amit-amit sama Endang. Ngomong kok nggak pakai pikiran. Ngomong pakai hawa nafsu. Nggak, tapi kasihan sama Wenda mak. Suka siapa yang kasihan sama Endang? Apa enggak, aku juga kasihan, kan pengen minta tiket konser tapi Ruben nggak mau beliin, terus katanya mau jual rumah, lelang rumah tuh kalau udah nggak mau dibeli tiket. Kalau kok jual tiket apaan, aja jual rumah, ya goblok sama Endang. Tiket BTS mak, gimana orang dia ngapain sama BTS? BTS berapa tiketnya? Nggak tahu, pokoknya 500.000 aja, 800.000 aja jual rumah. Ya Allah. Oh, tiket BTS piro? Ngomong gobloknya tuh sedep banget pokoknya. Tuh, Sarkawi disalahin lagi kan netizen. Bilang katanya 200 juta tuh untuk netizen. Bukannya lu itu 200 juta karena lu gak butuh untuk si ayah. Kenapa sekarang nyalain netizen? Takut ya? Ayah gak mau ngasih duit lagi. Miskin ya? Katanya kaya. Masih miskin ya? Hah? Katanya 200 juta gampang. Dia bilang, oh bukan untuk ayah, untuk netizen. Netizen lu salahin mulu ya. Ya, lu yang merasa nggak butuh duit, gak taunya sekarang lu butuh duit kan? Dari beras tagi Gundaling gua melaporkan. Wenda, pernyataan lu yang kemarin di podcast udah dibantah noh sama Kak Ruben Onsu. Yang pertama soal pinjol, udah diklarifikasi noh, nggak ada satu aplikasi pinjol pun yang mengatasnamakan Kak Ruben Onsu. Lagian kagak masuk di akal, limit pinjol paling gede berapa sih? Paling nggak 100-an juta lebih, sedangkan Kak Ruben Onsu bisa ngambil di bank itu miliaran loh. Yang kedua, marah-marah depan anak noh. Pengacaranya Kak Ruben Onsu sudah mengeluarkan bukti video atau rekaman CCTV noh, ya kan, yang lu ngamuk-ngamuk noh, mau nyakar-nyakar Kak Ruben Onsu itu kenapa? Kerasukan apa kata gua? Apakah itu tidak didengar oleh orang rumah, terutama anak-anak? Pasti didengar, kagak mungkin kagak. Kan kata si Wenda, anaknya kan dibully kan di sekolah, katanya disangkain inilah itu segala macem. Nih, gue pengen nanya, anakku kan sekolahnya di international school kan. Masa iya sih masih ada hal-hal begitu di sekolahan sebagus itu, semewah itu dan semahal itu? Terusnya soal rumah, lu katanya ngeluarin duit 20 miliar untuk renovasi rumah tersebut. Dan disuruh tunjukin buktinya malahan masih dicari-cari, masih diminta sama vendornya, masih ini masih itu. Gue ngakak banget sama Wenda sumpah, apalagi soal pinjol. Nggak masuk akal sumpah Wenda. Kenapa sih? Kenapa? Usai disebut miliki hutang pinjol, ternyata dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol manapun. Apa kamu mungkin Gio pinjol, hah? Kamu yang bener kalau ngasih berita, Sunshine. Coba cek komentarnya, laporkan ke polisi saja pencemaran nama baik ya. Sekolah Suzy juga kena imbasnya, udah tutup kolom komentar IG gara-gara omongan Sarkawi. Nah, bener ya, Suzy ya, kolom komentarnya ditutup gara-gara si Enda ya. Bahaya loh dia tuh. Bang kena fitnah, sekarang pinjol yang difitnah. Habis itu kira-kira apa lagi? Kasur udah gara-gara si Yuka. Bisa gak sih Sarkawi itu dituntut karena statement dia yang merusak nama baik RO? Pinjol ikut kena fitnah. Gio lagi disalahin setelah gak bisa salahin Wenda. Siapa lagi dilaporin Gio nih yang fitnah? Daripada kasur yang difitnah, udah benda mati gak bisa. Yang bisa ngomong ajak banyak bohongnya. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan keseluruhan videonya. Sekarang izinkan saya memberikan komentar pribadi saya terhadap pembahasan yang baru saja kita tonton. Kalau saya melihat dari keseluruhan isi video tadi, yang paling terasa bukan lagi soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Justru yang paling terlihat adalah bagaimana komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akhirnya berkembang menjadi konsumsi publik dan memancing begitu banyak komentar dari netizen. Saya merasa persoalan seperti ini sebenarnya sangat sulit untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Setiap pihak tentu memiliki versinya masing-masing. Ketika satu pihak memberikan penjelasan, pihak lain juga mempunyai alasan yang menurut mereka masuk akal. Akibatnya, publik hanya bisa menyimpulkan berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar. Hal lain yang cukup menarik perhatian saya adalah bagaimana persoalan mengenai anak berkali-kali muncul dalam pembahasan. Menurut saya, ketika sebuah keluarga sudah memilih jalan masing-masing, komunikasi mengenai anak justru menjadi sesuatu yang harus lebih diperhatikan. Bukan karena hubungan suami istri masih ada, tetapi karena hubungan sebagai orang tua tidak pernah berakhir. Anak tetap membutuhkan ayah dan ibunya, sehingga komunikasi yang baik akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan saling mempertahankan ego. Kemudian mengenai persoalan nafkah yang menjadi salah satu pembahasan utama dalam video ini, saya melihat bahwa publik akhirnya ikut memberikan berbagai macam penafsiran. Ada yang berpihak kepada satu sisi, ada juga yang berpihak kepada sisi lainnya. Bahkan tidak sedikit yang langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan potongan video pendek yang beredar di media sosial. Padahal kita tahu sendiri, potongan video seringkali tidak memperlihatkan konteks secara utuh. Apa yang terdengar mengejutkan dalam beberapa detik bisa jadi memiliki penjelasan yang lebih panjang ketika ditonton secara lengkap. Karena itulah saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan hanya dari cuplikan yang viral. Kemudian soal komunikasi yang dibahas mengenai keberangkatan ke Thailand, saya pribadi menangkap bahwa inti persoalannya sebenarnya bukan sekadar pergi ke luar negeri atau tidak. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana komunikasi antar orang tua setelah berpisah tetap harus berjalan ketika menyangkut anak-anak. Disinilah menurut saya letak kesalahpahaman yang akhirnya berkembang menjadi pembahasan yang panjang. Lalu muncul lagi berbagai komentar netizen yang tentu saja semakin membuat suasana memanas. Memang begitulah media sosial. Ketika satu isu sedang viral, akan muncul ribuan komentar yang saling mendukung maupun saling menyerang. Kadang komentar yang paling emosional justru lebih cepat viral dibandingkan komentar yang berusaha menenangkan keadaan. Saya pribadi selalu berusaha melihat bahwa netizen memiliki hak untuk berpendapat. Namun menurut saya, akan jauh lebih baik apabila pendapat tersebut disampaikan tanpa menggunakan kata-kata yang berlebihan ataupun menghina pihak tertentu. Kritik boleh saja, tetapi tetap ada batasnya. Dalam video tadi juga terlihat bagaimana setiap pernyataan langsung dibandingkan dengan jejak digital yang pernah muncul sebelumnya. Fenomena seperti ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan publik figur. Apa yang pernah diucapkan bertahun-tahun lalu bisa saja kembali muncul ketika ada persoalan baru. Oleh sebab itu, konsistensi dalam berbicara menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya juga melihat bahwa semakin banyak pihak yang ikut memberikan komentar, maka semakin rumit pula persoalan yang berkembang. Mulai dari podcaster, pengacara, kreator konten, hingga netizen semuanya mempunyai sudut pandang masing-masing. Akibatnya, pembahasan terus melebar kemana-mana dan seringkali menjauh dari persoalan utama. Menurut saya, masyarakat sebenarnya hanya ingin mendapatkan penjelasan yang jelas dan tidak berputar-putar. Ketika sebuah pertanyaan dijawab secara langsung, biasanya polemik akan lebih cepat selesai. Sebaliknya, apabila jawaban dianggap tidak menjawab inti pertanyaan, maka spekulasi akan terus bermunculan. Yang juga perlu kita ingat adalah bahwa di balik semua pemberitaan ini ada anak-anak yang suatu saat bisa saja melihat semua pemberitaan tersebut. Karena itu, saya berharap siapapun yang terlibat dapat lebih mengutamakan kepentingan anak dibandingkan ego masing-masing. Sebagai penonton, saya memilih untuk menikmati informasi dengan tetap berpikir kritis. Saya tidak ingin langsung percaya 100% kepada satu pihak tanpa mendengar penjelasan dari pihak lainnya.
Saya rasa itu adalah sikap yang paling bijak ketika mengikuti sebuah isu yang masih berkembang. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab banyak hal. Fakta-fakta baru bisa saja muncul di kemudian hari dan mungkin akan mengubah cara publik memandang persoalan ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk tetap mengikuti perkembangannya dengan kepala dingin dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, itu dia komentar pribadi saya mengenai video kali ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ada bagian yang menurut kalian paling menarik? Apakah ada pendapat yang berbeda dengan komentar saya? Silakan tuliskan semuanya di kolom komentar. Tetapi tetap jaga sopan santun dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus Surah Pentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.